Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu ada Cynthia Nur Azizah, Nurul Alvina, dan juga Muhammad Lutfi Al-Ghifari. Video pembelajaran ini kami persembahkan guna memenuhi tugas auditing syariah yang diampu oleh Ibu Soliah Wulandari, SE/MSc. Nah, materi yang akan kami sampaikan dalam presentasi kali ini yaitu adalah tata kelola lembaga keuangan syariah. Kami harap teman-teman dapat menyimak dengan baik atas materi yang akan kami sampaikan. Baiklah, selamat menyimak. Pada pembahasan pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian tata kelola lembaga keuangan syariah. Nah teman-teman, suatu lembaga yang baik dalam kegiatannya itu harus memenuhi aspek Good Corporate Governance atau GCG. Good Corporate Governance adalah sistem hak, proses, dan juga kontrol secara keseluruhan yang diterapkan secara internal dan juga eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan melindungi kepentingan semua stakeholdernya. Dalam hal ini jelas bahwa prinsip GCG sangat diperlukan karena suatu keterbukaan informasi kepada publik akan dapat mendidik masyarakat. Nah, sehingga akan membuka jalan bagi peran yang lebih besar lagi tentang prinsip-prinsip dan pengembangan keuangan syariah. Segala kelemahan yang ada dalam sistem pengendalian dan pengawasan bisa diminimalkan loh dengan menggunakan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance ini. Selanjutnya, apa sajakah tujuan tata kelola perusahaan lembaga keuangan syariah ini? Baiklah, yang pertama yaitu menciptakan sistem pengendalian dan juga keseimbangan atau check and balance guna memastikan bahwa aktiva perusahaan dijaga dengan baik. Yang kedua yaitu mencegah adanya penyalahgunaan sumber daya perusahaan sehingga tepat sesuai dengan sasarannya. Selanjutnya, mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan dengan memastikan perusahaan itu menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat. Dan tujuan yang terakhir yaitu menjalankan perusahaan dan memahami fungsi dari peran sesuai wewenang dan tanggung jawab, juga memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan telah dicapai. Selanjutnya, prinsip tata kelola perusahaan pada lembaga keuangan syariah. Untuk prinsip yang pertama yaitu keterbukaan atau transparansi. Keterbukaan artinya perusahaan memiliki inisiatif dalam mengungkapkan informasi material dan relevan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan stakeholder lainnya. Untuk prinsip yang kedua ada akuntabilitas atau accountability. Di sini, jajaran manajemen memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan secara benar, terstruktur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Yang ketiga ada pertanggungjawaban atau responsibility. Di sini, perusahaan memastikan pengelolaan usaha telah selesai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat termasuk juga dengan prinsip syariah. Yang keempat ada profesional. Yang dimaksud dengan profesional di sini yaitu
Manajemen dan seluruh individu dalam perusahaan memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun atau biasa disebut sebagai independen, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perusahaan. Untuk prinsip yang kelima yaitu kewajaran dan kesetaraan atau fairness. Di sini, setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan juga stakeholder lainnya dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, implementasi good corporate atau tata kelola perusahaan yang baik di lembaga keuangan syariah. Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance difokuskan pada 11 pilar, yaitu pilar yang pertama, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Yang kedua, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. Yang ketiga, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. Keempat, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. Yang kelima, pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghiburan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Yang keenam, penanganan benturan kepentingan. Untuk yang ketujuh, penerapan fungsi kepatuhan. 8. Penerapan fungsi audit internal. 9. Penerapan fungsi audit eksternal. 10. Batas maksimum penyaluran dana atau BMPD. Untuk yang terakhir, transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan BUS, laporan pelaksanaan good corporate government, serta pelaporan internal. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan good corporate governance, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama itu faktor internal, terdapatnya budaya perusahaan, corporate culture, yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan. Yang kedua yaitu adanya berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG. Yang ketiga yaitu adanya manajemen pengendalian risiko. Perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG. Terdapatnya sistem audit atau pemeriksaan yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi. Yang keempat itu adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan, sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama itu terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremi hukum yang konsisten dan efektif. Yang kedua yaitu adanya dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik atau lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan good governance dan clean government menuju good government dan governance yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat atau best practice yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Baik teman-teman, itulah tadi beberapa pembahasan mengenai tata kelola lembaga keuangan syariah. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya ya. Kurang dan lebihnya dari kelompok 6 kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.